Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Akmal Zulkarnain, NIM saya 2103100142. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan, yaitu ruang lingkup filsafat pendidikan, tujuan filsafat pendidikan, konsep dasar filsafat pendidikan, dan contoh filsafat pendidikan. Yang pertama adalah ruang lingkup filsafat pendidikan. Ruang lingkup filsafat pendidikan meliputi sifat hakiki pendidikan, subjek dan objek, serta pemikiran secara tegas antara filsafat, teori, dan pendidikan. Adapun ideologi politik suatu negara masih tercakup pada ruang lingkup filsafat pendidikan. Begitu juga norma dan moral pendidikan yang bertujuan dari suatu pendidikan itu sendiri. Kesimpulannya bahwa ruang lingkup filsafat pendidikan mencakup semua aspek yang masih berkesinambungan dari suatu pemikiran manusia dalam memahami pendidikan. Menurut Will Darren, ruang lingkup studi filsafat pendidikan ada 5, yaitu logika, estetika, etika politik, dan metafisika. Yang kedua adalah tujuan filsafat pendidikan. Jika membahas soal tujuan filsafat pendidikan, maka kita perlu membahas tujuan adanya pendidikan itu sendiri, yang mana dapat menghubungkan dengan tujuan filsafat pendidikan. Kita tahu bahwa pendidikan ada memiliki tujuan sebagai usaha dalam mengembangkan potensi manusia baik secara fisik, akal, rasa, hingga karsa. Dengan begitu, potensi itu akan menjadi nyata dan berfungsi dalam menjalankan kehidupan. Pada dasarnya, pendidikan ada karena adanya cita-cita dan kemanusiaan yang kita miliki. Dengan begitu, filsafat pendidikan memiliki tujuan sebagai penyiapan diri dalam menjalani hidup yang diwarnai dengan keseimbangan, organis, kesatuan, dinamis, dan harmonis. Yang ketiga adalah konsep dasar filsafat pendidikan. Kita akan mengetahui konsep dasar dari filsafat pendidikan jika mengetahui pengertian pendidikan secara hakiki. Pada dasarnya dan pada hakikatnya, pendidikan diadakan bertujuan untuk mendidik kemanusiaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari pada umumnya. Dengan begitu, konsep dasar filsafat pendidikan ini menitik pada dasar-dasar kehidupan manusia untuk menjadi manusia yang membaca dan memahami alam. Hal ini sudah terajarkan sejak dini, di mana kita sebagai anak kecil memiliki insting dan rasa. Yang keempat, contoh filsafat pendidikan. Adapun beberapa contoh filsafat pendidikan yang kita uraikan sesuai dengan ilmu pengetahuannya masing-masing, yaitu yang pertama, manusia bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, termaksud dalam filsafat pendidikan agama. Yang kedua, kita menjadi warga negara yang baik, merupakan filsafat pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, kita menjalankan tugas sebagai warga maupun pejabat yang baik, termaksud filsafat pendidikan politik. Yang keempat, kita membutuhkan keseimbangan ekonomi melalui pekerjaan, termaksud dalam filsafat pendidikan ekonomi. Dan yang terakhir, memiliki karya dari hasil tangan kita sendiri, merupakan filsafat pendidikan karsa dan rasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.